Dalia Zaradifa, di samping saya ada Bu Cut Anissa, Bu Susi Rahayu, dan Bu Martia. Kami merupakan CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemetaan aset bersama Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur, Bapak Sinar Purba. Untuk kelanjutannya, mari kita lakukan diskusi bersama Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, kami ada tugas di modul 3.2 yaitu tentang pemetaan aset untuk menjalankan program kepemimpinan yang ada di sekolah Bapak. Nah, berkaitan dengan itu Bapak, tentu tujuan kita hari ini berdiskusi adalah untuk melakukan identifikasi atau kita melakukan data aset yang kita miliki di SMA Negeri Unggul Aceh. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak, aset ada 7 aset atau modal, kita sebut bahasanya Bapak. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, kemudian ada modal politik yang ketiga, yang keempat ada modal agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, yang keenam ada modal lingkungan, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, menghemat waktu, kita lanjut saja Bapak untuk modal manusia. Jadi di sini kita akan mendata menurut Bapak modal manusia atau aset manusia yang dimiliki oleh SMA Unggul Aceh Timur itu berupa apa saja Pak? Baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ini beberapa aset manusia yang ada di sekolah kita ini. Pertama aset saya sebagai kepala sekolah, aset guru-guru, dan aset siswanya. Baiklah, untuk aset saya sebagai kepala sekolah, diantaranya saya sendiri sudah berkualifikasi pendidikan, yaitu strata 2. Yang kedua, saya sudah pernah menjadi kepala sekolah prestasi 3 kali. Yang pertama itu tahun 2019, tahun 2020, dan terakhir tahun 2023. Selanjutnya saya sudah sertifikasi. Saya sudah dapat sertifikasi. Selanjutnya saya juga sebagai ketua MKKS. Selanjutnya saya juga sekarang menjadi salah satu kepala sekolah senior yang ada di tempat kita ini di Aceh Timur. Dan saya juga berasal dari basicnya guru bimbingan konseling. Nah, jadi untuk memahami siswa teman-teman kita sudah punya basicnya. Selanjutnya kalau di masyarakat, saya tuh dipercayakan menjadi kadus kepala dusun ya, yang tugasnya agak sedikit makan waktu juga di masyarakat untuk kepikiran. Yang kedua, dipercayakan juga sekarang ketua untuk penyediaan lahan kuburan. Sekarang di kota ini sudah lahan kuburan sudah makin menjadi masalah, jadi dipercayakan menjadi ketua untuk penyediaan lahan kuburan. Nah, selanjutnya sebagai tuaput. Kalau di Aceh itu tuaput ya, artinya terlibat di desa itu orang yang dituakan menjadi ketua tuaput. Nah, ya itulah untuk aset diri saya sebagai kepala sekolah. Selanjutnya untuk aset guru, kita di sini kita guru kita lengkap. Sudah mendapat sertifikasi ini sudah 23 guru sudah dapat. Kualifikasi S2-nya 6 orang sudah. 6 orang sudah mendapat mendapat kualifikasi strata 2.
Di sini juga guru-guru di sini sudah ada di sini menjadi ketua MGMP 4 orang. Selanjutnya menjadi guru penggerak ada 6 orang. Selanjutnya instruktur nasional kita ada 1 orang teman kita. Selanjutnya kita mempunyai laporan dan tas prestasi tingkat provinsi. Jadi laporan kita juara 1 tingkat provinsi dan tas kita juga juara 1 tingkat provinsi. Dan kita mempunyai guru BK 3 orang. Jadi sekolah kita kan boarding ya. Jadi kita memiliki guru BK kita di sini 3 orang. Nah, yang sudah kualifikasi S2 dan S1. Nah, selanjutnya kita mempunyai guru seni 1 orang yang sesuai dengan linear dengan bidangnya. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai 1 guru yang mendapatkan beasiswa di mikrodensiatik di Harvard University. Ada 1 orang guru kita, ya ini satu prestasi yang sangat membanggakan, bisa lulus ke university terkeren ya, internasional. Jadi kita harus bangga, teman-teman kita ada yang lulus ke sana. Selanjutnya, nah guru-guru kita juga ada beberapa orang yang aktif juga di masyarakat. Masyarakat dipercayakan duduk sebagai perangkat-perangkat desa. Itu mungkin aset-aset guru, ya aset-aset gurunya mungkin garis besarnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita sekarang membicarakan masalah aset siswa. Aset siswa kita di sini kan kita mempunyai jadi beban mental. Artinya kalau siswa kita di sini tidak berprestasi, kita sebagai SMA Unggul kan di sini merasa punya beban ya. Nah, untuk tahun-tahun terakhir ini dan sebelum-sebelumnya kita sudah mempunyai aset atau lulusan siswa di sini yang sudah dikenal lah untuk Desa Timur. Nah, itu baik di bidang prestasi akademik maupun akademik. Nah, itulah untuk garis besarnya aja aset-aset manusia yang ada di sekolah kita ini. Pak, kita lanjutkan untuk modul yang kedua. Bapak, itu adalah modal sosial. Modal sosial kita yang sudah ada di SMA Unggul ini apa saja, Pak? Baik. Terima kasih. Itu modal sosial yang bagaimana kita buat kesepakatan bersama bahwa seluruh warga sekolah kita melakukan itu budaya 5S, diantaranya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini kan sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi itu sifatnya mesti dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Nah, selanjutnya kerjasama dengan wali siswa. Nah, karena di sekolah ini adalah sekolah boarding, kerjasama dengan wali siswa itu sangat kita butuhkan dan sudah kita laksanakan dalam berbagai hal. Nah, kita kerjasama. Kadang-kadang di dalam melaksanakan kebijakan sekolah ini kan ada perlu juga kita ajak musyawarah. Nah, ada masalah itu makanya kita libatkan wali siswa di dalam sosial ini. Selanjutnya ikatan kita dengan alumni, jadi kan ada ikatan alumni ya. Selanjutnya juga kita lakukan kerjasama dengan Babinsa, Ranil, Kamtipnas. Praktis ini kan kita ada kaitan dengan keamanan. Karena kan kita sekolah kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Juga mereka juga dilibatkan dari keamanan, bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat, dan juga dengan Polres. Nah, Polres juga kita lakukan hubungan kerjasama. Selanjutnya dengan Puskesmas. Ya, kan kita sudah juga melakukan MOU. Nah, dengan Puskesmas ini dengan beberapa instansi ini saling membutuhkan.
kita membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan kita. Jadi selama ini hubungan kita harmonis lah. Nah seperti itu. Selanjutnya dengan BNN. BNN ini kan mereka tuh kan juga sering terjun kemari. Kita sudah membuatkan MOU. Apalagi kita di Aceh ini marak dengan narkoba. Jadi kan ini anak bangsa ini harus kita bentengin. Kita bentengin supaya ini menjadi generasi penerus. Kita harus bentengin mereka ini. Nah kita kerjasama dengan BNN nih. Nah demikian. Nah selanjutnya dengan kejaksaan. Dengan kejaksaan ini kan kita selalu ada istilahnya kejaksaan ini saus sebelah. Kejaksaan saus sebelah. Dari kata kehakiman juga mereka ini kita juga ada melakukan kerjasama. Dari kejaksaan itu biasanya mereka tuh tampil ke sekolah kita dengan universitas. Ini dengan universitas terdekat ini kita sudah lakukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas akademik. Selanjutnya dengan komunitas-komunitas bimbel yang ada di Langsa Terbuka kita lakukan kerjasama, melakukan MOU. Nah demikian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik. Nah mungkin itu adalah untuk bidang sosial itu. Ya. Ya. Baik ya, kita berikutnya Pak ya, itu ada modal politik Pak, kita memberikan contoh apa modal politik yang sudah ada di sekolah kita ini Pak. Untuk meyakinkan standar proses itu berjalan dengan baik, seluruh guru sebelum bekerja ini kita apelkan 7.20 sudah apel setiap pagi. Ini berbentuk briefing. Briefing ini diberikan secara bergantian oleh seluruh dewan guru bergantian. Dan sebelum kita bekerja, seluruh dewan guru kita laksanakan berdoa bersama sebelum bekerja. Nah itu. Nah selanjutnya jam 9.45 setiap harinya seluruh warga sekolah setiap jam 9.45 itu ada terdengar lagu Indonesia Raya dan seluruh guru dan warga sekolah harus berdiri dalam mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita juga di sini dilengkapi dengan absensi berbentuk elektronik yaitu fingerprint. Nah, demikian. Tujuannya adalah agar kedisiplinan kita betul-betul punya bukti secara elektronik. Nah, jadi tidak ada rekayasa. Nah, selanjutnya kebijakan-kebijakan lain. Selanjutnya berbentuk politik ini guru selalu kita laksanakan supervisi akademik. Kita lakukan supervisi kelas maupun supervisi di luar kelas. Nah, itu baik yang terencana maupun tidak terencana. Kita lakukan supervisi. Selanjutnya kebijakan lain. Selanjutnya di sekolah kita ini sudah melakukan juga MOU dengan beberapa instansi, Kesmas, BNN. Nah, kita sudah lakukan MOU. Nah, bagaimana dengan ada MOU ini supaya prestasi kita bisa lebih baik dan kerjasama dengan beberapa instansi. Nah, MOU dengan beberapa bimbel yang terbaik di Kota Langsa ini. Jadi sudah kita lakukan MOU. Nah, selanjutnya sekolah kita juga melakukan observasi alam. Yang dilakukan kemarin itu yang baru-baru ini yang ke Prestagi, ada beberapa guru bidang studi ke Prestagi di kelas 12 dan terakhir ini kelas 11 ke Banda Aceh dan mengunjungi beberapa situs-situs bersejarah. Nah, yang dilaksanakan beberapa hari lalu.
mungkin ada itu garis besarnya aja. Bapak bisa memberikan contoh modal agama dan budaya yang sudah ada di SMA Negeri Politeknik. Baik. Ibu sekalian, kegiatan keagamaan di sekolah kita ini kita laksanakan. Pertama, sholat berjamaah 5 waktu nih kita laksanakan. Untuk memantau sholat berjamaah 5 waktu ini kita didukung oleh wakil kesiswaan, guru piket, pamong, dan petugas keagamaan. Nah, selanjutnya untuk kegiatan rohis di sekolah kita ini. Nah, ini nanti dibimbing oleh guru-guru agama. Selanjutnya, dalam 1 minggu itu kita laksanakan pengajian malam selama 4 malam itu. Dalam 1 minggu kita lakukan pengajian malam yang dilaksanakan kita dilaksanakan oleh guru-guru yang berasal dari Dayak. Nah, kita juga di sini diterapkan kurikulum Dayak juga untuk pengajian malam anak-anak. Nah, kita juga melaksanakan wirid yasin malam Jumat dan Jumat pagi nih. Jumat pagi dan setelah itu kita laksanakan diakhiri dengan ceramah dan doa bersama. Selanjutnya sholat duha. Nah, sholat duha. Selanjutnya puasa sunnah nih. Puasa. Selanjutnya PHBI. Nah, PHBI itu kegiatan, apalagi kita di Aceh ini, Maulid Nabi ini menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa nih? Yang antusias masyarakat ini, karena di Aceh ini adalah dijuluki adalah Maulid yang terlama di Indonesia. Maulid Nabi itu bisa sampai 3 bulan ya, 4 bulan. Ini dilaksanakan baik di masyarakat maupun di sekolah kita juga. Selanjutnya muhadarah. Muhadarah ini diawasi oleh juga guru-guru PAI dan juga pamong-pamong dan petugas keagamaan yang ada di sekolah kita ini. Selanjutnya untuk kegiatan keagamaan kurban yang dilaksanakan setiap tahun. Dan juga di sini kita juga memberikan berbagi kepada masyarakat di sekitar sekolah. Nah, itulah berbentuk kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Untuk modal budayanya, Pak. Oke, baik. Untuk masalah budaya, budaya ini yang pertama syukuran. Nah, yang ada sekolah ya, ini syukuran. Ini sekolah kita ini selalu tidak lupa dengan syukuran. Baik itu setiap ada yang prestasi di sekolah kita ini, baik itu prestasi siswanya maupun guru-gurunya, tasnya, kita lakukan syukuran dengan doa bersama, diakhiri dengan doa dan makan-makan gitu. Selanjutnya budaya Pesijo. Nah, budaya Pesijo ini ya, apalagi kita di Aceh, mungkin di Indonesia nih, melakukan Pesijo apabila ada teman-teman kita yang macam kemarin itu ada laporan kita mau umroh ya, ada guru kita ini laporan Pesijo. Selanjutnya Pesijo itu yang lalu juga kita lakukan, misalnya kemarin itu ada siswa kita yang bermasalah, ada yang main cakar-cakaran sehingga mengeluarkan darah. Nah, budaya Aceh itu yang mesti supaya masalah itu selesai mesti dilakukan Pesijo. Artinya kalau itu di Aceh Pesijo, mungkin kalau di daerah lain bukan Pesijo namanya tuh, tepung tawar, yaitu dengan kulit kuning, dan baca doa sehingga masalah ini selesai. Nah, selanjutnya budaya gotong royong yang ada di sekolah kita ini. Budaya gotong royong ini dilaksanakan setiap Sabtu setelah kita senam pagi. Nah,
termasuk senam pagi udah menjadi budaya kita di sini. Dan diakhiri dengan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, baik di dalam maupun sekolah. Nah, selanjutnya budaya saling berkunjung. Apabila ada teman kita yang sakit, sudah lebih dari 3 hari, yang masuk rumah sakit dan sebagainya, ini budaya kita budayakan ini, saling berkunjung supaya teman-teman kita yang sakit ini mendapat motivasi supaya cepat sembuh. Nah, juga yang teman-teman kita yang musibah, ada kecelakaan dan sebagainya. Yang penting setiap ada yang pesta juga, anak atau keluarga itu menjadi budaya saling berkunjung. Selanjutnya untuk pentas seni setiap malam minggu apabila anak-anak kita tidak pulang, untuk menghilangkan kejenuhan, kita pentaskan seni-seni apa yang sudah menyalurkan potensi bagi anak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menampakkan cinta tanah air. Nah, itu setiap hari jam 9.45 setiap ada lagu Indonesia Raya yang berbunyi secara otomatis untuk menampakkan cinta tanah air. Kita semuanya berdiri siap, seluruh warga sekolah. Nah, selanjutnya upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari besar itu kita laksanakan upacara bendera. Nah, selanjutnya budaya setiap hari kita laksanakan budaya makan bersama siswa di sini. Nah, di sini sekolah boarding, jadi makan yang putri dengan putri makan bersama, yang putra dan putra makan bersama. Karena ruangan makan kita kurang besar. Tapi kalau seandainya nanti besar, itu semua kita yang putra dan putri makan bersama. Nah, demikian itu kita budayakan. Nah, selanjutnya apel pagi di asrama harus kita buat menjadi satu budaya. Nah, tujuannya agar siswa ini tidak terlambat. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka tuh siswa kita apel di asrama yang dipimpin oleh pamong masing-masing, dan sekali-kali dipimpin oleh juga kepala sekolah, saya sendiri, kesiswaan maupun nanti guru-guru yang piket. Nah, literasi juga. Nah, ini kita apalagi sekarang pemerintah melaksanakan literasi. Nah, literasi juga kita galakkan. Literasi 1 minggu sekali. Nah, nanti kita terapkan ini hari apa? Hari Selasa selama 15 menit. Nah, demikian. Selanjutnya kegiatan ekskul. Nah, di sekolah kita sore hari. Nah, ini kan sudah menjadi budaya sehingga anak-anak kalau mereka tuh misalnya tidak keluar untuk ekskul, mereka tuh macam ada kehilangan. Sudah menjadi budaya. Budaya mentaati tata tertib. Nah, jadi budaya nih, misalnya sekali malam setelah pengajian tidak ada lagi berkeliaran tuh. Yang putri langsung ke asrama putri, yang putra ke asrama putra. Selanjutnya budaya peduli sampah. Nah, di sini kita kan rame. Nah, jadi kalau kita tidak terapkan budaya peduli sampah ini, makanya sampah ini akan menjadi masalah bagi kita. Nah, mungkin itulah budaya-budaya yang ada di sekolah kita ini, dan ini harus kita jaga bersama supaya budaya-budaya ini yang positif ini jangan hilang. Selanjutnya Pak, kita lanjut lagi dengan modal fisik Pak. Modal fisik ini terdiri dari bangunan yang ada di Desa Onggul dengan infrastruktur dan sarana yang ada di Desa Onggul juga. Baik, masalah fisik, bangunan fisik ini kalau kita lihat mulai dari luar lah, kita masuk sekolah, pertama pagar kita sudah permanen, pagar sekolah kita sudah permanen. Nah, selanjutnya begitu masuk langsung pos keamanan kita sudah permanen dan dilengkapi juga tempat berkunjung wali siswa, tempat duduknya sudah kita buat permanen. Pertemuan antar siswa dan orang tua wali kan sudah disediakan. Selanjutnya ruang kepala sekolah sudah permanen.
dilengkapi dengan pendingin ya, dengan kursi tamu, ruangannya yang nyaman. Selanjutnya ruang guru juga sudah ada permanen, dilengkapi juga pendingin dengan meja-mejanya, juga kamar mandinya, juga ruang belajar siswa. Semuanya sudah permanen, dilengkapi dengan tempat duduk juga yang nyaman. Papan tulisnya semuanya sudah whiteboard, dilengkapi dengan supaya nyaman ini kipas angin. Juga sekolah kita dilengkapi dengan laboratorium 3, dilengkapi dengan alat-alatnya ya. Selanjutnya ruangan multimedia, juga ruangan lab pi ada, ruangan guru BK juga ada, ruangan OSIS, ruangan UKS dilengkapi dengan petugasnya standby 24 jam. Dilengkapi alat-alatnya semua, sampai oksigen juga dilengkapi. Nah, demikian untuk apa? Asrama ya. Karena sekolah boarding dilengkapi asrama juga kita permanen. Di sini ada 3 asrama putra, asrama kelas 10 putra, kelas 11 putra dan 12 putra, beserta kamar mandinya permanen. Demikian juga asrama putri, dilengkapi dengan 3 asrama putra dan putri, juga kamar mandinya, juga dilengkapi dengan musolanya yang permanen, musola putra dan putri. Nah, demikian. Selanjutnya ruangan guru, ruangan tas juga ya, ruangan tas kita juga permanen, nyaman. Juga pustaka kita, nah pustaka juga, nah, demikian. Juga ada dilengkapi juga ada gudang-gudang kita di sini ya, ada gudang-gudang untuk olahraga ya, koperasi juga ada. Ya aula kita, termasuk kantin kita untuk melayani anak mulai dari pagi sampai malam. Nah, juga dapur makan ya, dapur kita dilengkapi juga semua dengan ibu-ibu dapur semua. Nah, selanjutnya untuk infrastruktur, ini sekolah kita ini kalau malam itu terang semua, terang. Apalagi anak-anak kita ini dan tidak suka gelap ya, kita buat terang, baik di dalam asrama, di musala, ruang kelas waktu pengajian malam, di pos satpam, semua terang. Nah, terang semua. Selanjutnya dilengkapi dengan MCK yang cukup. MCK ini baik kita di sekolah, cukup MCK kita. Dengan perbandingan siswa dengan MCK kita, perbandingannya cukup. Cukup. Karena di mana-mana kita tetap ada MCK tuh. Di labnya, di ruang, pokoknya di sudut-sudut semua kita punya MCK. Nah, jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh. Nah, selanjutnya kipas angin tadi dilengkapi di ruang kelas, di musala juga, ya, di ruang makan ada dilengkapi ruang kelas itu apa kipas angin. CCTV, nah CCTV juga kita ini dilengkapi CCTV baik yang nampak maupun yang tidak nampak untuk mengantisipasi semua yang tidak diinginkan. Selanjutnya drainase. Drainase kita ini juga bagus ya. Keliling sekolah kita sudah punya drainase atau pembuangan limbah sekolah semua
sudah mengarah ke laut ini. Ya bagus. Nah, selanjutnya WiFi. WiFi kita terjangkau sampai ke asrama. Dari sekolah terjangkau sampai asrama. Selanjutnya HP, masalah komunikasi, HP juga dilengkapi dengan mulai dari Posatpam kita punya alat komunikasi. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dari wali siswa ataupun kita siap 24 jam, komunikasi kita tetap terhubung. Baik di asrama, pamong-pamong juga kita lengkapi dengan HP komunikasi. Nah, dan juga pantry. Ya, pantry kita lengkap di sini. Nah, selanjutnya untuk mendukung BBM kita di sini Infokus kita cukup. Infokus itu alat-alat labnya juga. Nah, alat-alatnya juga setiap triwulan juga laporan menyampaikan kekurangan alat-alat lab kepada pihak sekolah. Nah, termasuk alat-alat praktikum. Nah, saya rasa mungkin itu untuk infrastruktur secara garis besarnya demikian Bu. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan ke kami. Selanjutnya kita lanjut ke modal lingkungan. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita masuk ke modal lingkungan dan alam Pak. Menurut Bapak sendiri, untuk modal lingkungan untuk di SMA Negeri 1 di Unggul ini apa saja Pak? Baik. Seperti yang kita rasakan bersama, mungkin modal kita SMA Unggulnya bidang lingkungan. Kenapa banyak wali siswa mempercayakan kita, mereka menitipkan anaknya ke sekolah kita? Mungkin modal pertama selanjutnya adalah kita lingkungan ini. Lingkungan kita ini betul-betul asri, sejuk. Nah, tidak jauh dari jalan raya. Kita pepohonan di sini banyak. Nah, itu yang modal kita pertama itu. Memang nyaman. Kenyamanan di sekolah, apalagi sore-sore. Kita lihat guru-guru, wali siswa itu banyak sekali datang, bahkan ada yang membawa tikar untuk makan bersama dengan anaknya. Ya. Jadi mereka macam piknik. Sore hari mereka itu datang kemari bawa makanan beserta keluarganya dengan tikar atau merayakan ulang tahun anaknya. Nah, jadi lingkungan kita memang nyaman sekali. Nah, selanjutnya lahan kita hampir 6 hektar. Hampir 6 hektar ini lahan kita nih. Selanjutnya sekolah kita ini bebas polusi. Apalagi kita menerapkan itu bebas asap rokok. Nah, makanya guru-guru laki-laki di sini yang merokok kita sediakan tempatnya di belakang Posatpam tuh. Mereka hanya boleh merokok di situ. Nah, demikian. Nah, selanjutnya untuk terlaksananya PBM yang lancar, kita di sini bebas kebisingan. Jadi suara kendaraan tidak ada terdengar nih. Bahkan suara-suara ambulan pun yang melewat itu tidak ada terdengar. Jadi betul-betul bebas kebisingan. Apalagi malam-malam. Jadi nyaman sekali. Selanjutnya lahan kita yang begitu luas ditanam oleh banyak pohon. Mangga, ada kelengkeng. Nah, jambu madu di asrama putri ini ibu lihat tuh. Hampir tidak pernah putus. Kalau kita mau makan rujak, tinggal bawa bumbunya, tetap ada. Nah, mangga, kelengkeng yang tadi. Nah, itu yang apa lagi yang buah-buahan sekolah kita ini. Dondong, itu jauh, sama itu. Ya, jadi pohon-pohon kita ini lengkap, baik bunga-bungaan maupun buah-buahan. Sehingga kalau pagi-pagi di sekolah kita ini nyaman sekali dengan suara-suara burung. Nah, seperti itu. Termasuk lahan kita ada beberapa tempat yang subur, kita tanam sayur-sayuran. Yang kita lihat tuh
Ada kangkungnya, ada bayamnya, ada kacang panjangnya, ada terongnya, ada cabenya. Nah, demikian. Di sudut-sudut ada serainya, pandannya. Nah, demikian. Kan betul-betul lingkungan kita asri sekali. Nah, nyaman sekali. Nah, seperti itu. Mungkin untuk lingkungan ya termasuk kita adalah satu sekolah yang betul-betul asri lah dibandingkan dengan beberapa sekolah di tempat lain. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita masuk ke modal finansial. Bapak sendiri, modal finansial yang ada di SMA Unggul itu apa saja? Baik. Sekolah kita ini karena kita sekolah boarding, kita didukung oleh pemerintah. Yang pertama itu dana BOS. Dana BOS itu diberikan sama seperti sekolah-sekolah lain di Indonesia ini. Nah, yang kedua kita diberikan itu dana boarding. Diberikan dana boarding untuk menutupi segala kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan asrama hanya boarding. Nah, selanjutnya kita di sini kita didukung oleh wali siswa itu dana komite. Nah, jadi kalau finansial ini kalau tidak didukung oleh masyarakat, sekolah ini tidak bisa sukses seperti yang diharapkan. Nah, itu yang tetap. Nah, untuk gaji-gaji pegawai itu kita kan sudah diberikan oleh pemerintah. Untuk guru-guru di sini itu gajinya pemerintah, sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya untuk finansial kewirausahaan kita di sini kita ada, mohon maaf sebentar. Di sini kita di sekolah kita ini kita kelola kantin. Itu menjadi juga masalah finansial sekolah. Di kantin ini juga ada guru-guru atau warga sekolah yang punya keahlian, misalnya membuat keripik, membuat makanan-makanan, kacang-kacang, dan mereka juga taruh di sini. Di samping untuk pribadi juga mendukung kegiatan finansial sekolah. Bakso dan banyak macam makanan yang kita. Selanjutnya juga di sini kita ada koperasi sekolah. Ya, koperasi sekolah juga ada dikelola oleh guru sendiri, termasuk bidang kewirausahaan juga. Di sini bersama-sama guru atau warga sekolah membuat kebun bersama. Macam tadi saya bilang, nah, menanam pohon-pohonan, macam gambas, sayur-sayuran semua, dan ini kan ada membuahkan hasil. Nanti hasilnya juga demikian. Nah, di sekolah kita juga ada kebun-kebun sawit juga. Nah, demikian. Nah, itu sifatnya finansial, Bu. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan tentang modal finansial. Baiklah, demikian Bapak, tak terasa kita sudah di penghujung diskusi kita hari ini. Banyak poin yang kita dapatkan mengenai ketujuh aset ini yang nantinya aset ini atau model ini tentunya dapat kita gunakan untuk mendukung program-program kita ke depannya di SMA Unggul Aceh Timur. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktunya, kawan-kawan juga. Kita akhiri diskusi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu rekan semua yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami dalam menyelesaikan tugas pada program Guru Penggerak Angkatan 7 pada modul 3.2. Nah, pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak SMA Negeri Aceh Timur
Sebelumnya saya sendiri, Cek Anissa, rekan saya Ibu Suci Rahayu, ada Ibu Mardia, ada Ibu Lia Sekala. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Ada 7 aset modal dalam komunitas sekolah, yaitu SMA Negeri Unggul Aceh Timur, di mana 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu kenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Nah, dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Misalnya modal budaya dan beririsan dengan modal manusia. Pada modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Oleh karena ini, saya mohon pendapat dari Ibu Ramayani terkait dengan modal manusia. Sepengetahuan Ibu Ramayani yang ada di SMA Unggul ini boleh dijelaskan di modal manusia ini. Baik, terima kasih Bu Cunarisa atas kesempatannya, teman-teman semuanya. Saya selaku saat ini saya diamanahkan oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang teknik keuangan. Mungkin sedikit saya akan memaparkan terkait modal manusia, ya. Sumber daya yang ada di SMA Unggul ini mungkin kita mulai dari yang paling atas adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kami, kita di SMA Unggul ini adalah kepala sekolah yang sudah bersertifikasi dengan kualifikasi ijazah berkualifikasi S2. Beliau adalah seorang senior, mungkin bisa kita katakan juga di kepala sekolah karena sudah cukup lama berkecimpung, sehingga kemampuan beliau dalam memanage, mengatur sekolah dengan visi misi yang jelas itu dapat terlihat dengan perkembangan SMA Unggul yang semakin besar. Kemudian guru yang berada di SMA Unggul juga adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, termasuk ibu-ibu yang ada di depan saya ini adalah guru-guru yang memiliki aset luar biasa. SMA Unggul ini adalah sekolah yang bisa saya katakan adalah yang terbanyak memiliki calon guru penggerak. Nah, itu yang sangat saya banggakan. Nah, begitu. Kemudian guru-gurunya juga bersertifikasi lulusan S1 dan S2 yang berasal dari universitas dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita juga memiliki operator sekolah yang juga sangat profesional. Kemudian kita juga di sekolah ini selalu mengedepankan profesionalitas, sehingga guru yang merupakan lulusan misalnya S1 bahasa Inggris, maka dia akan mengajar bahasa Inggris. Guru yang memang dia adalah S1 bidang seni, dia akan mengajar seni. Guru yang memang spesialisasinya guru BK, itu juga adalah guru yang melakukan proses pendidikan sebagai guru BK. Dan di SMA Unggul juga guru BK kita semenjak di kepemimpinan Bapak Putra Destinata Purba MPD ini sudah memiliki 3 guru BK. Kenapa banyak? Karena SMA Unggul ini berasrama, jadi membutuhkan banyak sekali bimbingan, arahan dari guru-guru terutama guru. Nah, kemudian di SMA Unggul ini juga banyak sekali yang dipercaya untuk menjadi ketua MGP. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas guru-guru di SMA Unggul ini tidak perlu dilakukan lagi. Kemudian menjadi instruktur, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini SMA Unggul memiliki guru-guru yang seperti itu. Baik mungkin dari masa awal adanya SMA Unggul ini sampai sekarang, prestasi-prestasi yang dari guru itu terus, baik itu prestasi yang bersifat akademik maupun yang non akademik. Kalau yang akademik ini misalnya yang paling membanggakan yang terbaru ini adalah salah seorang guru kami, Pak Zulfikar, ini bisa meraih beasiswa mikrodensial Harvard University. Nah, ini beliau memang sangat luar biasa, kemampuan bahasa Inggrisnya tidak perlu dilakukan lagi, dan beliau adalah salah satu pembimbing untuk bidang lomba debat bahasa Inggris. Kemudian kita juga punya guru yang alhamdulillah dulu di tahun pertama kita pernah sampai ke nasional juga, juara 1 promosi, dan tahun ini kita berhasil lagi nih membawa anak kita
menjadi finalis opsi di tahun ini. Itu atas nama guru pembimbingnya adalah Bu Dian Zaharifah. Nah kemudian saya pribadi kebetulan juga kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan advokasi disiplin positif di tingkat nasional yang dilaksanakan di Bogor itu oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Kebudayaan. Nah itu dan menjadi fasilitator untuk di tingkat kabupaten. Itu kira-kira untuk aspek di individunya. Nah kemudian kalau yang berhubungan dengan kemasyarakatan tentunya mungkin kita lebih melihat dari sisi hasil siswanya gitu ya. Jadi kalau di siswa kita alhamdulillah dari sisi prestasi anak-anak kita ini melahirkan prestasi yang sangat membanggakan. Itu semuanya bisa tercapai tentu karena adanya proses yang baik. Nah, proses yang baik itu dapat dilihat dari banyaknya kegiatan, baik itu ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan pendampingan, kegiatan remaja yang ada di sekolah kita. Nah, di antaranya yang pernah didapatkan yaitu prestasi yang membanggakan itu di antaranya adalah tahun ini kemarin baru saja dilaksanakan ini di bulan Mei kita menjadi juara umum FLS 2N tingkat Kabupaten Aceh Timur. Itu kemudian kalau di bidang tari misalnya kita juga pernah menjuarai FLS 2N. Kemudian kalau di bidang sains itu kita menang di Olimpiade Sains Kabupaten, bahkan juga pernah sampai ke nasional. Dari sisi prestasi mungkin sangat banyak ya, jadi mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin yang terbaru yang tadi saya sampaikan. Mungkin dari saya sudah cukup atau masih ada yang perlu saya tambahkan? Muncul? Baik, terima kasih Bu Lani atas informasi yang sudah diberikan Bu Lani. Artinya SMA Unggul ini sudah berada di kancah nasional ya, berupa itu siswa, guru, sudah memasuki, kepala sekolah sudah memasuki ke kancah di luar kabupaten. Artinya aset yang dimiliki SMA Negeri Aceh Timur, khususnya aset manusia itu sangat berkualitas. Ya. Terima kasih Bu Lani atas informasinya. Oke, selanjutnya sebagaimana kita ketahui di sekolah kita juga ada yang namanya modal sosial ya. Kali ini saya akan bertanya kepada Bu Budi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya. Juga unsur kepercayaan trust dan juga jaringan dan linking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat yang ada di sekitar SMA Unggul dan di dalam SMA Unggul. Menurut Popi sendiri nih, modal sosial yang sangat terlihat di SMA Unggul ini apa saja? Oke, baik Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Suci, seperti apakah aset sosial yang ada di sekolah kita ini adalah di sini saya melihat hal yang positif sekali Bu Suci. Budaya positif sudah terjalin, sudah dilaksanakan, sudah membudaya bahkan sampai saat ini dari sekolah ini terbangun sampai saat ini tahun 2023 pihak-pihak sekolah yang terkait selalu menanamkan hal-hal budaya positif terkecil, misalnya seperti budaya sapa ya, pertama yaitu senyum, sapa, salam, kemudian ada sopan dan santun. Nah itu merupakan hal yang sangat budaya luar biasa sekali Bu Suci, saya rasa seperti itu. Dan ini juga pastinya tentunya tidak terlepas dari pihak kepala sekolah, kemudian pihak kesiswaan dan kedisiplinan untuk melaksanakan budaya yang saya sebutkan tadi. Kemudian Bu Suci, di sini saya juga melihat ada seperti Bu Suci katakan tadi, aset atau modal sosial itu ialah suatu upaya usaha untuk menuju kebaikan, menuju kebajikan. Jadi ada upayanya di situ adalah salah satunya saya sebagai wali kelas sudah menerapkan itu di dalam kelas saya, yaitu setiap dalam kelas kami membiasakan membudayakan itu membuat kesepakatan kelas. Jadi di mana kesepakatan kelas ini sangat memang kalau kita lihat sepertinya sedikit agak kurang
besar dampaknya. Namun di sini ketika dilaksanakan itu luar biasa sekali Bu Suci. Dengan kesepakatan kelas yang dibuat, kita di sini membuat kesepakatan itu bukan karena dari guru yang melakukan kesepakatan itu. Jadi ini sebaliknya adalah murid itu sendiri yang menyampaikan apa isi dari kesepakatan itu. Misalnya contohnya Bu Suci, ketika dalam pembelajaran siswa tidak boleh keluar tanpa izin dari guru yang ada dalam kelas. Kemudian siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Itu hal-hal kecil. Jadi alhamdulillah di dalam kelas saya itu sudah terlaksana penerapan budaya kesepakatan kelas. Kemudian budaya sosial aspek sosial yang dimiliki sekolah ini ada salah satunya adalah kerjasama dengan wali murid. Ini juga merupakan suatu hal yang baik sekali guna untuk menjalankan visi misi dari sekolah kita juga. Kita nggak mungkin terlepas dari yang namanya peran wali murid ya. Wali murid juga berperan aktif dalam semua kegiatan yang kita laksanakan di sekolah, misalnya seperti kegiatan maulid. Nah, jadi ketika kegiatan maulid itu Bu Suci, orang tua diundang juga ke di dalam sekolah. Orang tua nanti masuk dalam kelas, kemudian mereka nanti bisa bertukar pikiran, sharing-sharing. Yang tadinya mungkin belum pernah ketemu Bu Suci, di sini wali kelas bisa berjumpa dengan gurunya, wali murid bisa berjumpa dengan wali kelasnya. Kemudian ada lagi di sini, kalau di sekolah kita ini setiap ada acara kita juga pernah melibatkan alumni. Jadi kita alumni itu sangat besar juga perannya Bu Suci. Yang sering memang dilakukan selalu pihak sekolah adalah mengundang alumni-alumni yang berprestasi seperti sekolahnya di nasional, misalnya seperti kedinasan, sekolah-sekolah bergengsi ya, yang bonafit seperti UGM, UI, kemudian IPB. Itu kita undang untuk memotivasi adik-adiknya. Jadi kita undang mereka menjelaskan, memaparkan apa nih kiat-kiat untuk bisa lulus nih seperti kakak-kakak seniornya. Jadi itu juga merupakan aset sosial yang sudah membudaya di sekolah kita ini. Saya rasa itu saja Bu Suci, demikian. Baik, terima kasih Bu Kopi. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Bu Yani? Oh iya, boleh. Mungkin saya melihat dari sisi siswa, maksudnya dari sisi kegiatan siswa, karena saya ada di kesiswaan mungkin ya, Bu Suci. Jadi itu di kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga termasuk ke dalam modal sosial ya, menurut saya di SMA Unggul. Kenapa? Karena kegiatan ekstrakurikuler ini menjaring bakat minat siswa yang kita hubungkan juga dengan pihak luar. Pihak luarnya ini berperan dari sisi pelatih. Jadi kita berdayakan pelatih yang profesional yang berada dari luar sekolah kita untuk melatih ekstrakurikuler yang ada di SMA Unggul. SMA Unggul ini punya 16 ekstrakurikuler. Jadi sangat banyak dengan variasi kegiatan yang kita sesuaikan dengan bakat minat siswa. Nah, di antaranya kalau yang mungkin saat ini yang sangat diminati oleh anak-anak ini adalah robotik. Nah, jadi robotik itu adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Unggul ya, yang kita berdayakan itu adalah guru yang ada di sekolah dan juga dari luar. Kemudian kita juga punya seni kriya. Nah, jadi kenapa? Karena kita juga menargetkan setiap ekskul itu kita hubungkan dengan perlombaan yang sering ada, event-event lomba yang ada di sekolah kita ataupun di kabupaten maupun juga di provinsi. Ya, seni kriya itu alumni kita ya? Iya benar. Jadi kita juga kalau dikaitkan dengan yang Bu Kopi katakan tadi, alumni juga kita berdayakan. Termasuk juga kita ada pelatih seruni kali, itu juga dari alumni juga. Jadi kalau kita lihat nih potensi alumni yang memang kita lihat memiliki kemampuan, maka kita arahkan untuk menularkan ilmunya, menularkan kemampuannya kepada siswa dan siswi yang ada di SMA. Kemudian dari sisi alumni tadi juga kita kalau zaman sekarang ini kan media sosial itu sangat sangat aktif ya. Jadi sering ada event-event lomba itu yang sifatnya membutuhkan dukungan. Nah, jadi dukungan itu misalnya vote, misalnya like Instagram. Nah itu kita selalu menghubungi pihak alumni, terutama ketua alumninya. Itu nanti kita bilang tolong dibantu untuk adik-adik. Nah setiap ada kegiatan adik-adiknya yang
misalnya di Banda Aceh, nanti biasanya alumni itu juga akan ikut membantu apa nih kira-kira Bu pendamping apa kira-kira yang kami bisa bantu. Nah begitu. Jadi anak-anak kita ini alhamdulillah ikatan sosialnya dengan guru, dengan siswa, adik-adiknya itu sangat kuat. Tak ditambah lagi kalau dari sisi ya mungkin have fun-nya gitu ya, mereka setiap tahunnya itu ada kegiatan yang selalu mereka lakukan adalah futsal alumni. Nah gitu ya, futsal alumni itu dilakukan atau dibuat oleh siswa bersama alumni, bekerja sama, mereka mencari donasi untuk dana, lalu nanti dilaksanakan. Artinya tidak ada apa namanya arahan dari guru, itu mungkin lebih ke pembimbingan saja. Jadi mereka tuh semua yang berkarya. Jadi anak alumni nanti mau mengajak adik-adiknya supaya ikut serta dalam kegiatan. Artinya dari mereka untuk mereka. Iya benar, dari mereka untuk mereka. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kegiatan-kegiatan yang mengaitkan dengan dinas-dinas yang ada di Aceh Timur itu sangat banyak ya. Di antaranya yang terbaru yang baru-baru ini juga sangat membanggakan, kita berhasil menjadi juara 1 duta genre tingkat provinsi. Yang ini kerjasama dengan BKKBN. BKKBN Aceh Timur ini saya rasa bisa dibilang mereka sangat sangat support dan sangat terkait dengan kita. Gitu. Kenapa? Karena mereka tahu nih potensi yang ada di anak-anak kita itu luar biasa, sehingga kita sudah 3 tahun berturut-turut kita selalu menjadi pemenang di duta genre. Nah begitu. Jangan lupakan favoritnya Umi. Ya, duta genre juara umum Bali dan juga juara favorit. Dari tahun sebelumnya kita juara favorit, sebelumnya juara umum juga. Nah, juara satunya. Nah, kemudian dengan BKKBN provinsi juga kita melakukan kegiatan sosialisasi tentang tablet tambah darah, tentang stunting, kemudian tentang anak-anak remaja. Jadi mereka datang ke sekolah kita, mereka melakukan sosialisasi bersama dengan anak-anak kita dan didampingi oleh duta-duta genre kita. Nah, di pihak Mustika biasanya itu kalau kegiatan tahunan 17 Agustus kita selalu bekerja sama dengan Mustika bersama untuk menyediakan atau mempersiapkan anak untuk menjadi paskibra, menjadi paduan suara itu biasanya kita. Lalu juga dari pihak puskesmas. Nah, jadi kalau dengan puskesmas ini kita kerjasamanya sangat luas karena terkait dengan tablet tambah darah juga. Kemudian biasanya mereka juga sering melakukan sosialisasi ke sekolah kita terkait bagaimana pola menjaga kesehatan, bagaimana mengetahui apakah dia memiliki gizi yang baik atau tidak, pertumbuhannya normal atau tidak, dan bahkan mereka bisa berkonsultasi tentang kondisi kesehatannya langsung dengan pihak puskesmas. Dinas-dinas terkait lain yang kita pernah ikutin misalnya adalah Dinas Perlindungan Anak. Nah, di sini kita punya duta anak. Nah, duta anak yang ini juga kegiatannya biasanya terkait dengan bagaimana anak diberdayakan di sekolahnya, bagaimana anak mampu berkreasi, menciptakan karya. Nah, itu kita biasanya setiap tahunnya selalu memberikan perwakilannya ke Dinas Perlindungan Anak untuk kegiatan. Lalu Dinas Lingkungan. Nah, walaupun ini selama COVID ini kita sudah cukup lama tidak bekerja sama, tapi 4 tahun belakangan sebelum COVID itu setiap tahunnya Dinas Lingkungan itu selalu melaksanakan kegiatan lomba duta lingkungan dan selalu pemenangnya juga dari sekolah kita. Kita punya pialanya itu di sana terjejer. Nah, begitu. Lalu yang terakhir ini adalah dengan pihak WhatsApp Kabupaten. Nah ini yang insya Allah tahun ini, bulan ini, sebentar lagi ini anak kami yang sangat kami banggakan ini Roda Mihurin itu akan berangkat ke Korea Selatan mengikuti Jamboree tingkat internasional. Nah ini yang sangat kami banggakan karena memang siswi tersebut memang anak yang sangat aktif, anak yang sangat berpotensi. Kira-kira bersuci? Baik, terima kasih Bu Ramayani dan Bu Sofi. Artinya di sini modal sosial kita memang termanfaatkan dengan baik, artinya berjalan dengan baik, mulai dari budaya 5S tadi, senyum sapa salam, terus juga kegiatan yang melibatkan orang tua, seperti kegiatan maulid dan juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni di dalamnya seperti kegiatan ekskul dan lain-lainnya, ya. Dan juga begitu juga dengan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu anak-anak kita untuk menyalurkan bakat dan minat mereka, ya. Ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali Bu Yani dan Bu Sofi. Selanjutnya kepada kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke modal politik ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan modal manusia dan modal sosial. Nah, modal politik
kebijakan dan kebijakan itu dipergunakan khususnya untuk kemajuan dari SMA Unggul kita. Di sini nanti mungkin Bapak Ibu boleh menambahkan menurut Pak Zulfikar bagaimana yang Pak Zulfikar lihat selama di SMA Unggul ini terkait modal politik yang kita miliki. Bapak. Baik, terima kasih Bu Lia atas kesempatan dan undangannya dalam diskusi hangat ini ya. Jadi untuk modal politik yang ada di SMA Negeri 16 Aceh Timur semenjak kepemimpinan Bapak Dr. Andasingan Purba MPD, beliau merupakan kepala sekolah yang mempunyai inovasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Unggul. Jadi seperti yang disampaikan oleh wakil kesiswaan Bu Eni bahwasanya sekolah kita mempunyai visi misi yang jelas, yaitu tentang lingkungan, kemudian tentang prestasi ya, baik itu bidang akademik maupun non akademis ya, dari untuk lokal maupun yang ke internasional. Jadi kepentingan warga sekolah, kebijakan-kebijakan yang berpihak keluarga sekolah, kepala sekolah sudah mempunyai beberapa kerjasama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eni terkait dengan keamanan gitu. Jadi SMA Negeri 16 Aceh Timur karena kita berasrama, jadi untuk keamanan kita meningkatkan keamanan dengan cara kerjasama dengan Babinsa. Kemudian untuk peningkatan kualitas, kepala sekolah juga berinovasi membentuk satu tim, yaitu tim keunggulan, di mana tim tersebut menaungi prestasi serta seperti LPM pada universitas, lembaga penjamin mutu, tetapi di sini fungsi kita adalah sebagai lembaga peningkatan mutu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti karantina untuk mengikuti perlombaan itu juga dilaksanakan di sekolah untuk peningkatan mutu. Kemudian dari peningkatan kualitas juga seperti yang disampaikan oleh Bu Rahmayani, kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga bimbingan belajar, tujuannya untuk peningkatan karir para siswa kita. Jadi pembelajaran tidak hanya didapatkan dari guru di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan pengalaman belajar dari lembaga bimbingan belajar untuk peningkatan kualitas dan mutu mereka. Nah, setelah itu dari beberapa aspek peningkatan kualitas juga kita mempunyai kegiatan yang prospektif jangka panjang gitu. Jadi seperti kelas bilingual yang mungkin belum dilaksanakan, tetapi kita sudah mempunyai dampak seperti pertukaran pelajar. Jadi itu adalah salah satu ciri proyek ya yang akan mungkin kedepannya akan kita laksanakan di SMA Unggul. Jadi seperti ada beberapa siswa kita yang juga sudah pernah berprestasi untuk pertukaran pengajar, jadi kita mengadopsi dari sistem itu akan kita terapkan di SMA Unggul. Nanti juga kedepannya kemungkinan peningkatan bahasa itu juga akan dilakukan seperti di bidang foto dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebijakan lainnya yang paling kami rasakan itu adalah kedisiplinan. Jadi pihak sekolah menerapkan apel pagi yang gunanya adalah memberikan sharing dan testimoni setiap guru selama proses belajar mengajar, kemudian memberikan motivasi pagi ya kepada guru untuk memberikan semangat gitu. Jadi bisa dikatakan apel pagi itu adalah sarana untuk briefing singkat para guru sebelum melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Unggul juga kita Bu Lia sudah menerapkan absensi berbasis fingerprint, itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan absensi itu di print out per bulannya untuk dilihat rekapan kehadiran oleh kepala sekolah gitu. Jadi dengan seperti itu kepala sekolah tahu bagaimana kehadiran guru, kedisiplinan pembelajaran dan proses dalam lingkungan sekolah. Untuk kegiatan media wisata observasi, kita juga sudah melaksanakan kegiatan tersebut guna menunjang pengalaman belajar siswa ya. Itu sudah kita laksanakan sejak
sekolah ini berdiri sampai sekarang kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan observasi di beberapa mata pelajaran tertentu. Contohnya di mata pelajaran sejarah yang mungkin sering mengadakan observasi untuk mengenalkan siswa secara langsung ke dunia nyata, bahwasannya pembelajaran itu harus diimbangi dengan pengalaman yang bisa mereka dapatkan di lingkungan observasi tersebut. Jadi untuk ada tambahan dari yang lain? Tinggal memberdayakan. Iya, untuk memberdayakan dan komitmen terhadap modal. ya komitmen untuk menjalankan dan melestarikan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Julika. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Pak Dedi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut selanjutnya ke modal agama dan modal budaya, Pak Dedi. Ini saling terkait nih antara agama dan budaya seperti itu, Pak Dedi. Melihat selama Pak Dedi mengajar di SMA Unggul Aceh Timur, nah sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh Timur ini sendiri merupakan daerah yang sangat kental, sebagai daerah yang banyak pesantrennya juga, Pak Dedi ya. Nah, jadi mungkin Pak Dedi bisa mendata modal di bidang atau di bagian agama dan budaya yang ada di sekolah kita ini, Pak Dedi. Baik, sudah Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk modal agama dan budaya yang di SMA Unggul ini, yaitu yang pertama rohis. Jadi rohis dilaksanakan itu setiap siang Jumat itu untuk remaja putri atau siswa putri itu di mushola putri, dan untuk siswa laki-laki itu menjalankan sholat Jumat di masjid terdekat. Yang kedua yaitu wirid yasin. Wirid yasin dilaksanakan setiap pagi Jumat. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, maka wirid yasin dilaksanakan pagi Jumat serta disertai dengan ceramah dari siswa itu sekitar 15 menit atau disesuaikan. Yang kedua adalah yang ketiga sholat duha. Sholat duha dilaksanakan setiap hari, ya setiap hari selama 15 menit setelah proses pembelajaran itu di waktu duha, di waktu jam 10 kurang lebih. Yang keempat, kenduri atau syukuran. Syukuran ini biasanya untuk kegiatan Syukuran yang ada di sekolah, Pak ya? syukuran yang ada di sekolah biasanya dilakukan untuk event-event itu. Event-event kegiatan, misalnya seperti kemarin kita juara umum dalam kegiatan S2SN, jadi kita mengadakan syukuran. Yang terakhir, budaya pesiju. Pesiju di sini adalah sama seperti tadi. Ini misalnya ada kawan kita yang ingin menjalankan ibadah umrah, maka kita adakan pesiju atau tepuk tawa dan doa bersama. Berarti itu sering ya terjadi di SMA Unggul Iya, Aceh Timur. sering terjadi. Ya. Bu Ramayani ada tambahan mengenai modal agama dan budaya? Yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi menurut saya itu sudah luar biasa. Cuman ada mungkin yang mau saya tambahkan itu tentang pengajian. Jadi kita ada pengajian malam di siswa ini 4 malam gitu ya. Jadi dari mulai malam Senin sampai malam Kamis. Nah ini kita datangkan juga seperti tadi terkait dia kata tentang daya. Nah ini kita tetap mengambil atau meminta kerjasama dari pihak luar, yaitu pengajar-pengajar daya yang menyesuaikan dengan kurikulum sekolah. Nah, jadi dia bukan berbasis daya, kita beri nama dia adalah pengajian, tapi pengajian ini terstruktur dengan baik karena ada kurikulumnya dinaungi di dalam kesiswaan, tapi juga nanti ada guru PAI yang mendampingi kegiatan tersebut, dan kemudian ada rapornya. Jadi ada terukur ya, hasil belajar siswanya juga terukur setiap semesternya. Jadi siswa SMA itu menerima rapor hasil belajar
di sekolah dan juga di pengajian. Nah, jadi pengajian ini sangat banyak manfaatnya, sehingga anak-anak juga punya kemampuan dalam bidang agama yang lebih dibandingkan mungkin dari sekolah-sekolah umum pada yang lain. Nah, menurut saya itu juga merupakan salah satu modal ya dari sisi agama dan juga budaya yang baik agar anak-anak kita punya kemauan untuk terbiasa untuk berbagi kepada sesama. Itu saja mungkin dari saya. Terkait modal agama ini juga tadi dengan pengajian, tambahan sedikit dari saya itu adalah kita lihat bahwa siswa-siswi SMA Unggul Aceh Timur ini pembiasaan puasa. Oh iya, Puasa sunnah ya, kami puasa di hari lainnya, sehingga harapan kita lama-lama kegiatan ini, pembiasaan ini bisa menjadi sebuah budaya, dan seharusnya itu yang bisa juga kita jaga ya. Bu Popi ada tambahan, Bu Popi? Saya rasa cukup luar biasa, banyak sekali Ya. di keluarga. Baik, inilah tadi yang modal agama dan modal budaya. Selanjutnya kita ada modal fisik, akan dilanjutkan oleh Bu Mardia. Pada Bu Mardia. Baik, selanjutnya kita ke modal fisik ya, Pak Jul ya. Mohon dibantu saya untuk Pak Jul bisa menyampaikan bagaimana keadaan fisik dan kemudian bagaimana lingkungan kita yang ada di SMA Unggul ini, dari yang selama Pak Jul di SMA Unggul ini yang bisa ada yang Bapak lihat. Kami mohon bersilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Mardia. Saya sedikit ya memberikan informasi tentang modal fisik yang dimiliki oleh SMA Unggul. Jadi kita mempunyai fasilitas yang dikategorikan lengkap untuk fisiknya. Kita mempunyai laboratorium, ada laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan juga ada laboratorium PAI, kemudian multimedia dan juga laboratorium komputer. Jadi untuk proses pembelajaran biasanya anak-anak juga bisa mengakses perpustakaan yang di situ juga tersedia jaringan komunikasi seperti internet. Ya, kemudian ada beberapa device yang bisa mereka gunakan untuk berselancar di internet. Kemudian kita ada juga ruang pertemuan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan guru ataupun seminar-seminar kecil yang dilakukan OSIS, anak-anak OSIS kepada murid-murid di SMA Unggul. Untuk infrastruktur sarana dan prasarananya, untuk saluran pembuangan kita mempunyai drainase yang sangat baik ya. Jadi di belakang parkir itu sudah lumayan besar saluran pembuangannya. Kemudian sistem airnya kita sudah dikategorikan baik karena kita mempunyai beberapa sumur mata air yang berbasis mesin air ya. Jadi ya ditarik oleh pompa air gitu. Kemudian untuk jalan, akses jalan kita sudah memadai walaupun belum dilapisi aspal, tapi untuk jalan itu sudah bisa dilalui oleh roda 2 maupun roda 4. Untuk komunikasi kita internet itu kita sudah terkoneksi di seluruh ruangan di SMA Unggul, baik asrama, kantor maupun ruang kelas. Untuk keamanan kita juga sudah berbasis elektronik juga seperti CCTV, itu sudah tersedia di sekolah gitu. Untuk penerangan, alhamdulillah Bu, kita sudah mempunyai penerangan yang sangat baik. Jadi di setiap sudut sekolah kita sudah mempunyai penerangan. Jadi sudah ada lampu yang membuat situasi sekolah itu lebih hidup di malam hari. Untuk modal lingkungan, ada beberapa pekarangan yang mungkin saat ini belum digunakan, tetapi itu bisa digunakan seperti di sebelah laboratorium itu kita mempunyai lahan yang saat ini sudah ditanami beberapa sayur-sayuran. Itu hasil anak-anak ya untuk pelajaran prakarya. Kemudian di belakang kelas kita juga ada beberapa lahan yang masih bisa digunakan, tapi sekarang masih belum digunakan secara maksimal. Untuk pembelajaran budidaya dan ternak kita juga sudah ada sejenis empang ya, apa tuh sih namanya, kolam lele itu. Nah itu kita juga sudah ada gitu karena beternak di situ. Jadi lingkungan di SMA Unggul walaupun di sini kita
banyak pohon sawitnya, tapi ada beberapa tanaman hijau yang sudah ada di SMA Unggul. Seperti di depan-depan kelas ada beberapa jenis tanaman yang untuk perindangan gitu ya, untuk membuat situasi lebih teduh, lebih nyaman. Nah, kalau untuk material-material yang bisa digunakan pada bahan praktek, contohnya untuk pembuatan prakarya, kita juga ada jenis bambu ya Bu ya, yang di belakang lab itu juga pernah kita gunakan untuk kerajinan prakarya anak-anak dalam bidang lomba juga. Jadi kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di SMA Unggul ini untuk proses pembelajaran siswa. Saya rasa itu saja. Baik, Pak Ju, terima kasih untuk lingkungan tadi. Pak Ju, dengan lingkungannya nanti kita kan luas di sini. Iya. Dari segi pembelajarannya ada nggak dimanfaatkan lingkungannya? Ya, karena lingkungan kita tergolong luas, jadi ada beberapa guru yang melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan juga. Jadi seperti pelajaran biologi misalnya, melihat tumbuh-tumbuhan sekitar, itu memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah. Jadi melakukan observasi di luar kelas di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Jo untuk pemaparannya. Mungkin cukup dari saya sekian. Saya kembali ke Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan sejawat yang telah meluangkan waktu memberikan informasi kepada kami calon guru penggerak angkatan 7, sehingga 7 aset yang berada di SMA Negeri Jawa Timur hampir semuanya ini merupakan aset yang ada dan tinggal diolah. Demikian kegiatan pemetaan aset yang telah kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga aset-aset yang sudah kita data ini bisa dioptimalkan untuk mendukung kemajuan sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Salahuddin selaku tokoh setempat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami dalam kami memenuhi tugas 3/2 pada program guru penggerak Kabupaten Cirebon. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak kami yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Nah, pada kesempatan kali ini kami guru penggerak di SMA Unggul ini ada 4 orang yang terdiri dari Ibu Maria, Ibu Anissa, Julia, Zeranifa, dan saya sendiri, Bu Suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga dapat kita manfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SMA Negeri Unggul. Ya, baik. Yang pertama Bapak, dalam 7 aset sebuah komunitas sekolah itu ada 7 modal yang kita miliki untuk bisa kenali sumber daya yang menjadi aset sekolah kita. Dalam pemanfaatannya, ketujuh itu saling mengisi dan saling melengkapi. Misalnya salah satunya itu adalah modal manusia, di mana modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi kita pada sumber daya manusia sehingga menjadi sangat penting dan berhubungan dengan pendidikan, bisa dengan kesejahteraan, bisa dengan kesehatan dan hak seseorang. Karena itu saya mohon pendapat dari Pak Salahuddin yang informasi atau hal yang Bapak ketahui tentang modal manusia yang sudah ada ada di SMA Negeri Unggul ini, menurut Bapak bagaimana Pak? Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya di sini selaku tokoh masyarakat di sekitar sekolah akan saya jelaskan bahwa ada 7 aset dalam sebuah komunitas di sekolah SMA Negeri Unggul Timur. Yang pertama itu adalah modal manusia, di mana pada modal manusia ini yang pertama sekali adalah sumber daya yang berkualitas. Saya perhatikan di sini di sekolah SMA Negeri Unggul Timur ini kepala sekolahnya sudah sangat bagus, di mana jenjang pendidikannya sudah S2, dan juga guru-guru yang ada di sekolah SMA Negeri Unggul Timur ini sudah
kualifikasi pendidikan S1 dan bahkan juga ada beberapa guru yang sudah S2. Selanjutnya modal aset individu, di mana guru-guru yang di sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini ada komunitas misalnya seperti kegiatan MGMP. Ada beberapa guru di sini yang sudah menjadi ketua MGMP. Misalnya saya bilang guru matematika, guru CPKN, guru biologi, dan juga kesenian. Itu yang sudah menjadi ketua MGMP. Selanjutnya, guru-guru di sini juga banyak yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan juga tingkat nasional. Selanjutnya, sumber daya yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kita tahu bahwa SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini adalah satu sekolah yang favorit, di mana setiap anak di sini pernah kita ikutkan dalam event-event yang ada di luar sekolah. Misalnya seperti kegiatan 17 Agustus di kecamatan, bahkan di kabupaten. Siswa kita ini selalu dipakai untuk mengikuti hal-hal tersebut. Misalnya menjadi peserta pengibar bendera, menjadi peserta paduan suara, bahkan menjadi MC dalam sebuah kegiatan baik itu keagamaan ataupun kegiatan yang ada di masyarakat. Misalnya menjadi pembawa acara pada kegiatan pesta di sekitar sekolah misalnya. Seperti itu. Mantap sekali Pak ya. Ya. Alhamdulillah pemerhati pendidikan kita selalu berhubungan pada tempat, sehingga memperhatikan sekolah kita dalam keadaan seperti ini untuk sehat, apa yang memperhatikan, apa dilanjutkan untuk teman-teman. Terima kasih Bapak. Sekarang Ibu ke anak-anak Ibu sekalian. Menurut anak-anak Ibu dari segi modal manusia yang kalian ketahui dari sisi kalian sebagai siswa itu apa? Menurut Ayah sendiri ya sebagai siswa kan Bapak cuma bilangin guru-gurunya, staf-stafnya. Tapi Ayah mau ngomongin tentang siswa-siswinya nih. Nggak cuma gurunya yang berprestasi, tapi siswa-siswinya juga. Ini baru-baru aja SMA Negeri Unggul Aceh Timur menjuarai juara 1 Duta Genre. Juara 1, juara favorit Duta Genre Putra, juara favorit Duta Genre Putri. Nah, nggak cuma itu, kita bahkan lomba FL2S, FS2N, kita ada 6 bidang yang bakal berangkat ke provinsi. Ada kita solo, monolog, baca puisi, cipta puisi, ada juga film pendek. Jadi nggak cuma guru-gurunya aja nih yang berprestasi, tapi siswa-siswinya juga nggak kalah berprestasinya sama kayak namanya Unggul. Terima kasih Kakak Ibu. Baik Pak, kita lanjut ke modal selanjutnya. Sepengetahuan Bapak mengenai modal sosial apa saja yang dimiliki oleh SMA Unggul Aceh Timur? Baik, terima kasih Bu ya. Pada modal sosial ini banyak sekali contoh-contoh yang termasuk ke dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah budaya salam di sekolah. Saya perhatikan di sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini itu budaya salamnya luar biasa sangat bagus, di mana antara siswa dengan guru dan sesama siswa itu ketulusannya luar biasa bagus. Bahkan ketika datang tamu dari luar ke sekolah, itu mereka juga menyambut dengan tegur dan sapa dan memberi salam kepada tamu tersebut. Nah, ini patut diacung jempol kepada siswa tersebut. Selanjutnya, pada kerjasama dengan wali murid, di mana di sekolah unggul ini adalah sekolah yang boarding, di mana sekolah ini sekolah yang berasrama. Tentu tidak lepas ini daripada kerjasama dengan wali murid, karena setiap kegiatan yang berhubungan dengan sekolah
selalu diberitahukan ke wali murid, dan bahkan kami tokoh masyarakat sekitar juga diberitahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Contoh seperti baru-baru ini saya lihat ada kegiatan hiking, di mana hiking tersebut kegiatannya di sekitar sekolah. Nah, sekolah bekerja sama dengan wali murid dan juga kami selaku masyarakat sekitar diberitahukan bahwa kegiatan tersebut ada di sekitar sekolah, dan kami itu sambut dengan baik sekali. Selanjutnya, pelatihan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap sore kami perhatikan ekstrakurikuler di sekolah ini banyak sekali, dan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Setiap sore anak-anak ada saja aktivitas yang mereka lakukan di dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, Yayasan Generasi Berencana BKKBN Aceh Timur. Nah, ini salah satu saya lihat mungkin di sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini yang kerjasama sekolah dengan pihak BKKBN yang sangat bagus, di mana setiap saat saya perhatikan, saya lihat orang BKKBN itu datang ke sekolah untuk mencari bakat-bakat yang ada di sekolah, dan sekolah juga saya lihat ada membentuk wadah seperti PIR, di mana wadah tersebut siswa masuk ke komunitas tersebut, dan di situ dilatih oleh pembimbing yang ada di sekolah dan didampingi oleh orang dari dinas BKKBN. Baik, 3. Saya melihat sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini juga ada bekerja sama dengan BKKBN dan juga Muspika Kecamatan, Puskesmas, dan juga TNI Polri di Kecamatan Birenbayan ini. Terima kasih Bapak, sudah saya catat poin-poinnya adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya Pak ya. Sekarang kita kembali ke anak-anak kita. Dari informasi yang disampaikan oleh Bapak, adakah hal yang ingin kalian tambahkan atau hal yang belum Bapak sebutkan terkait dengan modal sosial? Ini nanya, oke, silakan Bisa. Ya, saya Muhammad Syari sebagai siswa SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Seperti yang Bapak bilang tadi, di saat ada acara seperti kemarin FL2SN tersebut, tentu saja bagaimana siswa yang unggul tidak. Saya ingin menambahkan atas pendapat salah tadi. Kami di sekolah SMA Unggul ini, 3. saya ingin menambahi pendapat dari Bapak tadi. Di sekolah kami ini menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan juga di kelas kami menerapkan kesepakatan kelas sehingga membuat keharmonisan kelas menjadi nyaman. Dan juga di seminggu 2 kali kami mengadakan ekstrakurikuler, yaitu ada paskibraka, silat, tari, seni kriya, dan lain-lain. Dan juga di dalam ekstrakurikuler tersebut kami melibatkan alumni yang sehingga membuat hubungan alumni serta siswa-siswa saling terhubung. Jadi ada ini ya, nanti bisa untuk tambahannya. Selanjutnya kita lanjut ke aset bagian dari agama dan budaya. Langsung aja ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam sekolah kita ini atau di SMA Unggul Aceh Timur ini terdapat juga modal agama dan budaya, di mana sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana kegiatan atau ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di sekitar masyarakat kita. Nah, sejauh ini sepengetahuan Bapak, modal apa saja yang ada di SMA Unggul Aceh Timur? Terima kasih. Pada modal keagamaan dan budaya ini,
Negeri Umur Aceh Timur ini, kegiatan rohis ini berjalan dengan bagus, baik itu di siswa putra dan juga di siswa putri. Ketika hari Jumat, siswa putra itu kegiatan pelaksanaan kegiatan Jumat itu dilaksanakan di masjid di sekitaran sekolah ini. Sedangkan bagi yang putri, kegiatan rohis itu di asrama putri, di musala putri yang dibimbing didampingi oleh guru pelajaran agama. Selanjutnya, setiap hari Jumat juga ada saya lihat setiap hari Jumat itu paginya ada kegiatan wirid yasin bersama di lapangan yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik SMA Negeri Umur Aceh Timur. Dan pada kegiatan sholat duha setiap hari siswa diarahkan oleh tiket baik itu keagamaan untuk melaksanakan sholat duha di ruang tertentu dan ada juga yang di musala. Selanjutnya pada kegiatan syukuran ataupun kenduri, tokoh masyarakat sekitar ini tentu tidak luput daripada kegiatan-kegiatan misalnya kenduri, pesta perkawinan ataupun pesta tempat orang meninggal. Nah, salah satu kegiatan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan sekolah, setiap ada kegiatan masyarakat tersebut selalu mengundang guru di sekolah SMA Negeri Unggul, baik itu guru maupun siswa pada kegiatan pesta di lingkungan sekolah. Terlebih pada kegiatan orang meninggal, itu kepala sekolah saya lihat mengarahkan beberapa daripada guru dan juga siswa untuk berkunjung ke tempat orang meninggal tersebut yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, budaya pesiju. Tokoh masyarakat sekitar ini, saya melihat bahwa kegiatan pesiju ini memang ini adalah budaya yang sudah melekat pada kita semua, di mana ada kegiatan-kegiatan yang diawali dengan pesiju. Misalnya kegiatan para jamaah haji yang hendak berangkat haji. Baru-baru ini kemarin itu ada guru yang hendak berangkat ke haji, itu ada juga dipesiju oleh orang masyarakat sekitar. Istilahnya memuliakan orang yang hendak berangkat ke haji tersebut. Begitu juga jika ada orang di masyarakat sekitar itu yang akan berangkat ke haji, kadang-kadang ada juga yang diundang dulu untuk menghadiri pada kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Artinya modal keagamaan dan modal budaya di sini memang benar-benar terlaksanakan atau memang ada di SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini, Pak ya. Mulai dari kegiatan rohis tadi, Pak ya, sepengetahuan Bapak tadi, Pak ya. Terus kegiatan mediasi setiap hari Jumat, terus ada juga kegiatan sholat duha, Jumat. Terus ada juga beri syukuran seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan juga ada budaya pesiju, Pak ya, di setiap kegiatan yang diawali dengan pesiju, misalnya seperti orang berangkat haji tadi, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya saya akan ke anak kita. Ini Pak, tentang budaya yang ada di sekolah. Sepengetahuan Pak, budaya apa saja yang Bapak ketahui tentang modal agama dan budaya di sekolah? Apa saja yang Bapak? Terima kasih Bu. Nah, seperti yang kita ketahui, modal agama itu sangat penting untuk siswa-siswi SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Nah, jadi kita di SMA Negeri Unggul Aceh Timur itu mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin sudah beberapa disampaikan oleh Bapak selaku tokoh masyarakat. Yang pertama kita ada kegiatan rohis, yang dimana rohis tersebut diagendakan pada hari Jumat ketika siswa yang laki-lakinya pergi sholat Jumat. Di dalam agenda tersebut kita akan ada pembinaan karakter Islam oleh guru agama langsung dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Kemudian setelah itu
malam ini kita ada kegiatan muhadarah, yang dimana kegiatan muhadarah itu berisi pidato yang akan disampaikan secara bergilir dari siswi SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Nah, kemudian kita ada sholat duha, yang sholat duha itu dilaksanakan secara rutin dan itu merupakan hal-hal yang wajib di SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Kemudian di SMA Negeri Unggul Aceh Timur kita merayakan kegiatan hari-hari penting tentang keagamaan, tentang Maulid, 1 Muharram dan lain sebagainya. Terima kasih. Artinya untuk kegiatan keagamaan di sini memang terjalankan dengan baik dan full ya Pak ya, dan juga dengan kebudayaan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki modal berikutnya. 3. Baik Pak, kita lanjut Pak ya dengan modal selanjutnya. Itu ada modal fisik dan modal lingkungan alam. Nah, sejauh ini, sepandangan Bapak, modal fisik yang terdapat di SMA Unggul itu apa saja yang sepandangan Bapak, dan modal lingkungan yang kami punya di sini di SMA Unggul. Baik, terima kasih Bu. Pada modal fisik, saya perhatikan bangunan-bangunan yang ada di sekolah ini semuanya sudah permanen, tidak ada yang semi permanen. Bagus, terdiri dari ruang sekolah, asrama, ruang kelas, dan juga ada lain. Selanjutnya, infrastruktur dan sarana itu sistemnya bagus sekali. Ada saluran air, pembuangan, dan juga sarana-sarana pendukung lainnya. Pada modal lingkungan ataupun alam, saya perhatikan letak sekolah ini sangat strategis, di mana sekolah ini jauh dari pemukiman dan juga tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Jadi kegiatan pembelajaran di sekolah ini sangat bagus karena lingkungannya yang asli, terdapat pohon-pohon yang banyak dan juga tanaman-tanaman lainnya yang mendukung untuk keaslian lingkungan sekolah tersebut. Demikian. Baik Pak, berarti Pak, sepandangan Bapak bangunan di sini sudah permanen semua Pak ya? Terus dengan modal lingkungan ini sangat cocok, sekolah ini memang agak masuk dari jalan besar, jadi jauh dari kebisingan Pak ya? Dengan alam yang indah, yang hijau Pak ya? Pak, terima kasih atas perhatian yang untuk ini. Baiklah, kita lanjut dengan anak saya yang satu. Dari tadi yang saya ceritakan dengan Bapak tadi, dengan Bapak Tokoh Masyarakat, di sini kan kita punya modal fisik dan modal lingkungan. Nah ya, bisa kamu ceritakan modal fisik yang dilakukan di SMA Unggul dan modal lingkungan yang kamu rasakan ada di SMA Unggul? Jadi di sini saya ingin menambahkan seperti yang Bapak bilang barusan tadi, di SMA Negeri Unggul Aceh Timur itu sudah banyak memiliki ruang-ruangan yang permanen. Nah, bukan hanya ruang belajar, kami di SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini Pak, banyak sekali ruang permanen. Contohnya, di sini kami memiliki 2 lab komputer, kami memiliki 1 lab IPA, kami memiliki 1 lab PAI, kami memiliki ruang perpustakaan, ada ruang kesiswaan, ruang dapur, musola, dan ruang-ruangan yang lainnya Pak. Nah, kemudian untuk masalah infrastruktur, di sini sangat banyak Pak. Yang pertama, kami memiliki penerangan yang cukup untuk belajar, terutama di asrama. Lalu ada juga di kelas, ketika kami pengajian malam, penerangannya sangat baik. Nah, lalu kemudian kami juga diberikan fasilitas wifi di sini Pak, selama 24 jam non-stop. Untuk kami belajar mulai dari pagi, malam juga Pak. Lalu di SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini juga memiliki CCTV, di mana setiap CCTV itu ada di ruangan yang untuk mengawas anak-anak, bagaimana apa yang anak-anak kerjakan di sini, seperti itu. Nah, kemudian untuk modal lingkungan di SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini Pak, lingkungan kami sangat luas. Kami memiliki lahan yang sangat cukup untuk menampung kami. Jadi kami tidak hanya belajar di lokal, kami juga bisa belajar di bawah pohon-pohon SMA Unggul ini, itu sangat rindang Pak. Jadi kita, terutama saya, bisa belajar tuh di bawah pohon, jadi nggak suntuk gitu Pak di dalam kelas.
Terus kita juga ada taman, kita juga ada kebun sayur. Baik, sangat sempurna jawabannya ya. Di sini dimana tadi dikatakan modal fisik yang berupa bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana yang sudah kalian rasakan di sini itu sangat memuaskan ya. Terus dengan modal lingkungan merasa sangat nyaman di sini ya. Dari alamnya yang udara yang masih bersih, jauh dari kebersihan ya. Oke Habib, terima kasih atas jawabannya. Baik, demikian Mbak, kegiatan pemetaan aset yang telah dilakukan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan juga anak-anak atas waktunya yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, semoga aset-aset yang sudah kita katakan tadi bisa kita optimalkan untuk mendukung kemajuan sekolah kita bersama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk penyelesaian tentang 7 aset kita dalam sebuah komunitas di sekolah kita untuk melengkapi tugas pada aksi nyata pada modul 3.2. Nah, pada kesempatan hari ini kita dihadiri dan oleh wali siswa kita, Bapak Riani Mardani, ya Pak ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memintahkan kami Pak ya. Jadi sebelumnya kami perlu ketahui benar Pak anak Bapak ada di sini. Iya. Namanya siapa ya Pak? Namanya Juleka Azahran. Juleka Azahran. Juleka Azahran. Azahran. Oh, oke. Jadi kelas berapa dari sekarang Pak? Kelas 11 MIPA 2. Oh, 11 MIPA 2. Masih bersekolah di sini Pak ya? Pasti. Ini biar jelas ya Pak ya. Baiklah Pak Adi, karena ini Bapak selaku wali siswa kami ingin masukkan masukan dari Bapak, sepengetahuan Bapak atau selama Bapak, anak Bapak di sini, Bapak pastinya sering kemarin, karena ini kan sekolah baru dikatakan. Jadi yang Bapak lihat ada aset-aset sekolah kita ini yang mendukung dalam pembelajaran siswa kita selama di sini. Jadi kan Pak, aset itu ada 7 yang bisa kami beritahukan kepada Bapak. Itu ada pertama dalam aset atau kekuatan, itu ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, kemudian ada modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan finansial. Mungkin secara umum bisa Pak Andi uraikan yang Bapak bisa lihat contoh-contoh yang pernah Bapak rasakan dari modal-modal yang kami sebutkan. Baiklah, untuk yang pertama untuk modal manusia yang saya lihat untuk kepala sekolah itu sudah bergelar S2. Begitu juga dengan gurunya, setahu saya ada yang S1 dan juga ada yang bergelar S2. Itu yang saya lihat untuk modal manusia. Sedangkan yang selanjutnya untuk modal sosial, saya selama berada di SMA Unggul, saya lihat siswa selalu memberikan salam kepada wali siswa, baik wali siswa yang orang tuanya sendiri atau juga dari wali siswa lain. Dan juga saya melihat siswa jika berjumpa dengan guru itu memberikan salam, juga memberikan teguran kepada guru lain. Itulah yang saya lihat. Sedangkan untuk modal yang selanjutnya, modal agama, saya ada menanyakan ke anak saya bahwa katanya di sini untuk di malam hari ada pengajian. Pengajiannya pun bukan hanya membaca Al-Quran, katanya ada membaca kitab dan juga ada tahfiz. Dan saya juga ada diundang beberapa kali acara keagamaan di sini seperti Maulid dan juga Islamiyah. Itu yang saya rasakan dan yang saya lihat ya selama saya diundang ataupun hadir di SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Untuk modal fisik,
saya melihat bangunan di sini cukup sudah terpenuhi, baik semua lab, di sana ada pipa, saya melihat juga ada lab pi, juga ada lab komputer. Saya lihat untuk komputernya pun sudah mencukupi, ada 3 lab, dan siswa pun betul-betul menggunakan fasilitas yang ada. Contohnya seperti lab komputer, kita juga sudah menggunakan ujian menggunakan komputer. Saya lihat di Unggul ini. Dan yang selanjutnya untuk modal lingkungan, kondisi di sekolah kita ini ada lapangan yang luas seperti itu. Ya. Saya lihat sih kalau untuk lapangan sudah cukup memadai, terutama lapangan basket ada 2, lapangan voli ada 2, lapangan takraw kita ada, yang saya lihat ya. Dan kita juga saya ada aula juga bisa digunakan untuk olahraga lain, dan ada lapangan terbuka juga saya lihat di depan. Itu aja. Jadi secara keseluruhan mungkin ada yang perlu ditambah sedikit Pak masalah modal manusia tadi. Dari siswanya sendiri bagaimana menurut Bapak? Apakah ada prestasi nggak di sekolah kita? Ada. Saya melihat anak saya itu semenjak di Unggul mulai ada prestasi, misalnya dia ikut FNOSN kemarin Pak ya. Juara Pak ya. Juara 3. Juga dia ikut kemarin Olimpiade. Olimpiade ya. Jadi semua nggak dapat juara. Iya. Tapi kawan-kawan yang lain ada Pak ya. Untuk di kelas dia mungkin masuk 5 besar tuh, 5 besar. Waktu dulu di SMP bahkan belum pernah dia tuh, belum pernah dapat ranking. Selama di sini ada peningkatan. Demikian saja Pak ya. Terima kasih Pak Adi. Semoga Zulaika bisa lanjut prestasinya, bisa menoreh prestasi-prestasi berikutnya. Dan kami berharap Pak Adi selaku wali siswa tetap memberikan dukungan dan dorongan kepada kami, para guru-guru, salah satunya betul seperti ini Pak ya, membantu kami untuk bisa bergerakan dan menggerakkan. Terima kasih sebelumnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya tadi saya mohon maaf belum mengenalkan kawan-kawan saya. Ini ada Bu Suci Rahayu, TG Bragata 7, kemudian Bu Jun Anissa dan Bu Lia Zalatifah. Demikian dari kami untuk wawancara kami pada wali siswa kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.